Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Maratu Solihat akan menjelaskan pengertian dari hadis. Apa itu hadis? Hadis berasal dari bahasa Arab, yakni al-hadis, yaitu jamaknya al-hadis. Kemudian al-hadisan dan al-hudsan. Secara etimologis, kata ini mengandung banyak arti, yaitu bisa disebut al-jadid yang artinya baru, kemudian ada al-khobar, yaitu berita. Selanjutnya, pengertian bila ditinjau hadis itu pengertiannya dari segi terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan oleh terbatas dan luasnya objek tinjauan dari masing-masing pakar. Dalam hal ini para ulama pun membagi ke dalam dua pengertian, bahwasanya hadis itu bisa diartikan secara luas dan juga terbatas. Kemudian pengertian hadis secara luas yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para muhaddisin, tidak hanya mencakup segala yang dimakrufkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga perkataan, kemudian perbuatan dan juga takrir yang disandarkan kepada para sahabat dan juga tabi'in pun ikut dinamakan dengan hadis. Dalam hal ini Muhammad Mahfud mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Fatur Rahman dalam bukunya, yaitu Mustahalul Hadis, sebagai berikut, bahwasanya sesungguhnya hadis itu bukan hanya yang dimakrufkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, melainkan dapat pula disebut pada apa yang mauquf atau dihubungkan dengan perkataan dan sebagaimana dari sahabat, dan pada apa yang dimaktu, yaitu yang dihubungkan dengan perkataan dan sebagaimana dari tabi'in. Dari statement yang dikemukakan di atas, bahwasanya dapat dipahami hadis secara luas, yaitu tidak hanya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi yang disandarkan kepada para sahabat dan juga tabi'in. Kemudian sedangkan pengertian hadis secara terbatas menurut jumhur al-muhaddisin memberi ta'rif hadis tentang berikut, yaitu bahwasanya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun hal yang ikhwalnya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Muhammad Ajaz Al-Khatib yang memberikan ta'rif hadis sebagai berikut, bahwasanya hadis adalah segala sesuatu yang diberikan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, kemudian perbuatan, takrir, sifat fisik atau akhlak, tingkah laku beliau, baik sebelum diangkat menjadi rasul ataupun masa sesudahnya. Nah, sekarang bisa kita simpulkan dari pemahaman yang telah dipaparkan bahwasanya hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun takrir, sebelum diangkat menjadi Rasul dan juga sesudahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Maratu Solihat yang telah menyampaikan materinya. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Mutmainah. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Mutmainah. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan Al-Quran dan hadis. Ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama, Al-Quran Al-Karim adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan lafadznya. Tetapi mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran itu, atau 10 surat yang serupa, atau bahkan 1 surat sekalipun. Tantangan tetap berlaku karena Al-Quran merupakan mukjizat abadi hingga akhir kiamat. Sedangkan hadis tidak untuk menantang dan tidak pula berfungsi sebagai mukjizat. Yang kedua, Al-Quran Al-Karim hanya dinisbahkan kepada Allah semata. Istilah yang dipakai biasanya Allah Ta'ala telah berfirman. Adapun hadis seperti telah dijelaskan sebelumnya, terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah. Penyandaran hadis kepada Allah itu bersifat penisbatan atau yang diadakan. Di sini juga menggunakan pengungkapan Allah telah berfirman atau Allah berfirman. Terkadang juga diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah, tetapi penisbatan bersifat atau pemberitaan, karena Nabi yang mengabarkan hadis itu dari Allah.
Maka di sini dikatakan Rasulullah mengatakan mengenai apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Yang ketiga, seluruh isi Al-Quran dinukil secara mutawatir sehingga kepastiannya sudah mutlak. Sedangkan hadis sebagian besar memiliki derajat khobar ahad sehingga kepastiannya merupakan dengan zani as-sabut. Ada kalanya hadis itu sahih, terkadang hasan atau baik, dan ada pula yang doif atau lemah. Yang keempat, Al-Quran Al-Karim dari Allah, baik lafaz maupun maknanya. Itulah wahyu. Adapun hadis maknanya saja dari Allah, sedangkan lafaz atau redaksinya dari Rasulullah. Hadis wahyu dalam makna bukan dalam lafaz. Oleh sebab itu, menurut sebagian besar ahli hadis, tidak mengapa meriwayatkan hadis dengan maknanya saja. Yang kelima, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Karena itu ia dibaca di dalam sholat. Maka bacalah apa yang mudah bagi dari Al-Quran. Surat Al-Muzammal ayat 20. Nilai ibadah membaca Al-Quran juga terdapat dalam hadis, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan memperoleh satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Baik, terima kasih kepada Saudari Mutmainah yang telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kiki Zakiah. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan hadis. Kedudukan hadis di sini sebagai bayani atau menjelaskan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya, tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasan dengan beberapa dalil. Di antaranya, pertama, banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan mentaati Allah, seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bahkan dalam tempat lain, Al-Quran mengatakan bahwa orang yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah, sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 80. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Nah, dari ayat di atas dijelaskan bahwa hadis itu adalah juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Nah, kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Pertama, dari segi kebenaran materinya, dan kedua, dari segi kekuatan penunjuknya terhadap hukum. Nah, dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Sebagaimana dijelaskan di atas. Khobar mutawatir ditinjau dari segi kuantitas sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi dan juga kuantitas yang meriwayatkannya dari sahabat, dan seterusnya adalah qat'i, dalam arti diyakini kebenarannya bahwa hadis itu benar dari Nabi. Meskipun jumlah hadis mutawatir itu tidak banyak, namun mempunyai kekuatan sebagai dalil sebagaimana kekuatan Al-Quran. Khobar mutawatir mempunyai kekuatan tertinggi di dalam periwayatan dan menghasilkan kebenaran tentang apa yang diberitakan secara mutawatir
sebagaimana kebenaran yang muncul dari hasil pengamatan. Para ulama sepakat mengatakan bahwa khobar mutawatir menghasilkan ilmu yakin meskipun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan cara sampai kepada ilmu yakin itu secara tanpa memerlukan pembuktian atau memerlukan pembuktian kebenarannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Kiki Zakia yang telah membawakan materinya, dan selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Zuliani Maharani. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya adalah sejarah pandemi atau wabah dalam Islam. Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Dia tidak akan berbuat zolim kepada mereka. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hambanya pasti mengandung hikmah. Antara lain, menjadi pelajaran bagi orang lain, meningkatkan derajat seseorang yang tertimpa musibah tersebut, dan juga mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Nah, yang kita tahu saat ini kurang lebih 210 negara-negara di dunia ini termasuk Indonesia dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 juta. Nah, lalu sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam di dunia terjadi beberapa wabah penyakit juga, diantaranya wabah yang paling menonjol adalah yang pertama Taun Amwas pada tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi. Taun Amwas ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawas yang terletak antara kota Al-Quds, Yerusalem, dan Ramallah. Di desa itulah wabah taun ini muncul kemudian menyebar ke wilayah Syam. Wabah taun ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak korban jiwa hingga mayat bergelimpangan membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban. Di antaranya para sahabat Nabi, contohnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, lalu Muaz bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia mulia yang lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Lalu yang kedua yaitu Taun Jarif, terjadi pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Yaitu terjadi pada masa Khalifah Abdullah bin Az-Zubair yang dikenal dengan Taun Al-Jarif atau Taun Air Bah. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah yang menyapu habis manusia. Tahun ini hanya berlangsung selama 3 hari. Lalu yang ketiga ada Taun Fatayat atau Taun Ashraf yang terjadi pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi. Wabah ini disebut Taun Fatayat karena tahun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis lebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Taun Fatayat ini disebut juga Taun Ashraf karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Adapun Taun yang terakhir yaitu Taun Muslim bin Qutaibah. Yaitu terjadi pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi.
Para muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu, nama taun ini dinisbatkan kepadanya. Wabah taun ini terjadi di Basroh dan berlangsung selama 3 bulan. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa bahkan lebih. Lalu pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terlantar beberapa bulan. Kota Baghdad berubah menjadi lengang, jarang sekali terjadi aktivitas manusia. Mayat-mayat korban peperangan tergeletak di jalanan. Ditambah lagi turunnya hujan di kota itu membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara ini menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam. Lalu banyak sekali korban jiwa akibat wabah ini. Lalu pada masa pemerintahan dinasti Mamalik, negeri Syam dan sebagian besar wilayahnya terserang wabah Taun al-Azam atau wabah yang maha dahsyat. Dinamakan Taun al-Azam tersebut karena sebaran wabahnya sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Wabah ini membinasakan sebagian penduduk kota Halb, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir lainnya. Wabah kelaparan dan kekeringan juga menimpa wilayah Maroko. Yang paling diingat adalah wabah taun pada tahun 570 Hijriah yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia, Spanyol. Wabah ini memakan banyak korban jiwa, di antaranya 4 putra mahkota dari keluarga Khalifah Yusuf bin Yakub. Lalu perharinya wabah ini memakan korban jiwa hingga 100 orang. Lalu pada tahun 1798 Masehi, wabah taun kembali menyerang Maroko. Wabah ini dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia, kemudian Aljazair hingga Maroko. Wabah ini menyebar ke kota Fez hingga Rabat yang memakan korban jiwa hingga mencapai 130 orang dalam sehari. Begitulah wilayah-wilayah Islam menjadi saksi berbagai macam krisis dan wabah, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya. Lalu ada dampak negatif dan juga dampak positif dari wabah atau pandemi ini. Sebagai contoh, dampak negatif yang ditimbulkan dari wabah pada masa pemerintahan dinasti Mamalik yaitu berkurangnya jumlah penduduk, bertambah sedikitnya jumlah petani yang terdampak pada penurunan hasil pertanian sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Belum lagi ulah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan. Tujuannya ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Di samping itu, orang-orang miskin terpaksa mencuri karena kebutuhan yang sangat mendesak. Wabah juga memakan korban jiwa para ulama dan orang-orang soleh. Hal ini mengakibatkan orang-orang kehilangan pegangan hidup sehingga mereka berpaling kepada dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Dari sinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral masyarakat. Adapun dampak positifnya adalah didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah atau pandemi. Lalu wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya karena orang-orang takut tertular. Namun orang-orang kaya memberikan bantuan dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin. Hamba-hamba Allah yang soleh mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, serta mengatur ditutupnya tempat minum minuman homer dan
menyuruh masyarakat menjauhi maksiat. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zuliani Maharani yang telah menyampaikan materinya. Dan terakhir yaitu kesimpulannya pada kesempatan kali ini, yakni hadis secara bahasa memiliki banyak arti. Di antaranya al-jadid, yaitu yang baru, dan al-khabar, artinya kabar berita, dan al-qarib, itu dekat atau belum lama terjadi. Dan secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan oleh terbatas dan luasnya objek tinjauan dari masing-masing pakar. Dan perbedaan Al-Quran dan hadis yaitu dalam cara membacanya ya. Kalau kita Al-Quran itu dilengkapi dengan ilmu tajwid, dan ketika kita membacanya mendapat 10 kebaikan. Dan jika hadis tidak harus menggunakan ilmu tajwid dan tidak juga mendapatkan pahala setara dengan Al-Quran. Dan kedudukan hadis yaitu para ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Baik, begitu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya kepada remaja Majelis Ta'lim Hidayat Muhibin yang telah mengikuti seminar kali ini ya. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.